Halo, assalamualaikum sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Masih bersama aku ya di general reading, pembacaan secara umum. Bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini ya. Rahasia yang mengejutkan ya. Ternyata ada yang dia rahasiakan dari kamu gitu ya. Rahasia yang mengejutkan karena ternyata ada rahasia yang dia sembunyikan, ada yang dia sembunyikan ya, rahasia dari kamu. Atau ada yang dia rahasiakan dari kamu. Ini adalah pembacaan secara umum, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jangan lupa ya like-nya, subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi agar sahabat semua bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Gondes. Yang pasti di sini ya tetap menyerahkan apapun pada sang pemilik alam semesta, karena ini adalah prediksi. Jadi jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang manfaat pengajar. Ya, jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun. Rahasia yang mengejutkan, ternyata ada yang dia rahasiakan dari kamu. Apa itu? Kita mulai ya. Rahasia apa sih kira-kira? Ini adalah keberhasilan ya, dimulai sebagai keberhasilan. Kartu pertama ya, tentang sesuatu yang berhubungan dengan keberhasilan. Keberhasilan itu apa aja? Bisa aja berhasil menyimpan rahasia begitu lama, atau berhasil dalam pekerjaan dan sukses, ada kesuksesan ya selama ini gitu lah, yang dia lakukan. Selain keberhasilan, kesuksesan ya, ada kesuksesan terlihatnya di sini. Dua kartu ini maknanya hampir sama ya, seperti itu. Ada kesuksesan. Kesuksesan yang mana? Kesuksesan apa itu? Ya, tentang apa itu? Tentang rencananya. Tentang rencana yang dia punya selama ini, selama bersama kamu, pastinya seperti itu. Karena ini bicara tentang kamu dan dia. Tentang rencana, tentang beban tanggung jawab yang dia pikul. Tentang tanggung jawab. Ini kalau anak sulung ya, dia mempunyai tanggung jawab menghidupin atau ya menghidupin keluarganya dan adik-adiknya. Kalau ini sudah berumah tangga, artinya dia seseorang yang sudah punya tanggung jawab terhadap rumah tangganya, atau kalau single parent ya terhadap anaknya. Dia lagi proses finansial ya, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan, dan dia punya tanggung jawab yang besar itu. Ya, letakkan energimu, dia sudah bekerja atau dia anak sulung atau dia memang single parent gitu. Ada keinginan untuk merubah menjadi lebih baik ke depannya, sebuah modernisasi yang dia inginkan. Kalau tentang hubungan ya, memperbaiki untuk perubahan menjadi lebih baik ya. Dan ini termasuk orang ini kena godaan diri gitu ya, awalnya seperti itu. Ini yang dimaksud gitu. Ada sebuah awal tindakan yang akan dia lakukan di sini tentang kehidupannya, tentang pernikahannya. Ya, ini jujur ingin perubahan dari hubungan ini. Itu dia menginginkan sebuah perubahan menjadi sebuah awal pemikiran di mana dia menginginkan sebuah perubahan, yaitu pernikahan. Ya, kalau kalian yang beriring dengan pasangan orang lain ya, dia lagi ada beban tanggung jawab dan dia bekerja mengumpulkan pundi-pundi ya, karena godaan diri dikenal bertemu dengan kamu ya, kemudian ada rencana ingin menikahi kamu. Dia tokoh atau sosok yang bertanggung jawab
seorang yang bertanggung jawab. Ya, letakkan energi kamu, aku suka bilang begitu, artinya jangan fokus. Tapi di sini ada pertengkaran ya, saat ini mungkin sedikit ada selisih paham ya, tentang selisih paham. Ini rahasia ya, kamu seharusnya nggak boleh tahu, tapi udah lama dia rencanakan tentang keinginan dia ini ya. Dia pelan-pelan mengumpulkan uang ya. Pertama-tama cuma sebatas godaan aja, yang nggak sengaja ternyata jatuh cinta beneran dan ingin perubahan kedepannya menjadi lebih baik, karena dia dia seorang yang tanggung jawab, dia ingin menikah gitu loh. Tapi saat ini ada pertengkaran dengan kamu, ada selisih paham sedikit gitu ya, dimana sebetulnya masih cocok-cocok aja. Mungkin salah paham yang dia maunya seperti ini, tapi kamu menangkapnya seperti ini, hal yang seperti itu yang jadi masalah nanti ya. Ini nanti akan ada masalah hubungan ini ya. Selain rahasia yang akan terbongkar, dia nanti juga ada masalah seperti itu ya. Oke. Rahasia yang mengejutkan, dan ternyata ada yang dia rahasiakan dari kamu ya. Di sini dikatakan ada hasrat dan seksual yang susah untuk dikendalikan. Hati-hati ya, kalau dengan lawan jenis yang pasti itu ada di kendali kamu. Tetap hati-hati, secinta apapun, sesayang apapun ya, tetap hati-hati dengan lawan jenis ya. Karena kalau sudah cinta itu ya cinta aja gitu loh. Walaupun sesehati-hati apapun tuh, kalau kita nggak ada ya intinya kalau kita nggak mengendalikan diri sendiri, walaupun kita hati-hati tetap aja gitu. Jadi intinya harus selalu ingat bahwa ada sesuatu batasan sekalipun kita mencintai dia, yaitu tentang sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebelum betul-betul jadi halal di sini, yaitu hasrat dan seksual yang susah untuk dikendalikan, terutama orang-orang yang lagi jatuh cinta seperti itu kan ya. Ada yang suka sama kamu atau malah suka banget di sini ya sama kamu, dan dia nanya-nanya ke orang tentang kamu. Waduh. Segitu-gitunya ya, saking cintanya tuh, pengen tahu banyak tentang kamu, yang pasti itu ya kan. Itu yang terjadi dan terlihat ya. Jangan berlebihan, jangan menceritakan siapapun dirimu, nggak penting ya, nggak penting banget. Jangan menceritakan tentang dirimu pada siapapun ya, karena memang nggak penting aja. Nggak usah dipanjang lebarkan, nggak penting gitu ya kan. Jangan terlalu keras bekerja atau memaksakan diri jika mentalmu lagi tidak baik-baik saja. Percayalah, rezekimu akan ada aja ya. Paham ya? Paham. Kemudian ada yang disebut atau ada dikatakan di sini, kamu tidak harus menjelaskan jiwa spiritual kamu pada mereka, karena spiritualmu adalah panggilan jiwa ya. Jadi tak perlu jelaskan siapa dirimu ya, dan nggak usah lebay, biasa aja ya kan, seperti itu. Di bulan ini ada targetmu yang akan tercapai, meskipun sudah di titik putus asa dan menyerah. Amin, amin. Oke. Ya, apapun yang terjadi ya, kamu tetap akan berusaha, dan di kemudian itu, di saat kamu sudah putus asa itu, disitulah titik akhir yang akan kamu dapatkan, yaitu tentang target yang akan tercapai gitu ya. Oke. Rahasia yang mengejutkan, ternyata ada yang dia rahasiakan dari kamu, diantaranya yaitu tentang sebuah keinginan ya. Keinginan ini ke kamu, tapi mungkin kamu juga nggak nyangka ya, nggak mungkin sih ya. Cinta, di sini ada kata cinta. Cinta itu sesuatu indah. Cinta itu sesuatu yang memang digambarkan untuk keindahan ya.
cinta ya. Cinta di sini bisa dimaknai tentang suka sekali gitu ya, sayang bener, atau kasih sekali, atau terpikat, atau ingin sekali, berharap sekali ya, atau rindu, atau khawatir dan risau. Yang pasti pada dasarnya cinta termasuk dari bagian hidup kita ya. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa cinta. Seperti itu ya. Cinta bisa berarti berkualitas, diantaranya seperti itu. Ya intinya di sini ada cinta. Dan rahasia itu dia titipkan di sini gitu. Yang dia rahasiakan dari kamu adalah ini. Ya. Dan terlihat sekali bahwa dia ingin melakukan sesuatu ke kamu dan ini dia rahasiakan. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Ada yang disebut dengan sebuah sumber dari perasaan, karena rasa ingin memiliki, rasa ingin bersama. Kita lanjutkan untuk kartu yang berikutnya ya. Oke. Tentang ya, tentang apa ya dibilang tuh, tentang sesuatu ya, tentang kata maaf ya, tentang kata maaf apapun ya. Kamu harus membuka hati untuk memaafkan ya. Misalkan kamu memang nggak mau lagi sama dia ya, karena dia terlalu tiba-tiba atau terlalu memang menyimpan rahasia yang selama ini tuh justru kamu harapkan, tapi kenapa dia nggak waktu itu aja gitu ngomongnya. Di saat kamu membicarakan, dia justru tidak membicarakan. Di saat kamu sudah ingin meninggalkan misalkan gitu, justru dia membicarakan. Tetapi inilah sebuah rahasia yang dia rahasiakan kamu sebagai bentuk mungkin karena dia tidak mau PHP-in kamu. Karena kalau dia mengatakan aku mau sama kamu, ayo kita menikah, dia itu kan membutuhkan tidak sebatas ayo kita menikah, tapi ada sesuatu yang dia harus nanti untuk selanjutnya tuh menanggung. Dan di awal pun untuk menghalalkan kamu itu dia banyak untuk mencari sebuah kata tanggung jawab. Itu dari mana ya? Tentu dari keuangan, tentu dari pekerjaan, seperti itu ya. Makanya dia tidak menyampaikan ini ke kamu, dan bisa dibilang lebih ke lebih ke merahasiakan, seperti itu ya. Ya kalau misalkan ini adalah sebuah kebaikan buat kamu, buat dia, untuk kamu ya, kenapa kamu tidak memberikan pengampunan atau maaf, kata maaf itu ya. Di sini ada penyesalan ya. Segala sesuatu memang kadang-kadang membuat kita menyesal karena sudah mengambil sebuah keputusan yang menurut kita itu sudah benar, karena kita tidak mengerti apa yang dia inginkan, seperti itu. Nah, di sini kalau aku melihat lebih ke kurang komunikasi atau kekurangan keterbukaan. Sepertinya kalau dari awal sudah dikatakan bahwa dia akan ada kata serius, tapi kemudian kalau disimpulkan juga semuanya memang ada alasannya, karena dia takut tidak bisa mewujudkan atau tidak bisa membuktikan, jadinya dia mending menyimpan dirinya sendiri, menyimpan ke dalam hatinya dulu gitu ya. Akhirnya menjadi sebuah sebuah beban ya, jadi sebuah beban buat kamu atau dia kalau dia menyampaikan terlebih dahulu ya kan, tanpa dia betul-betul belum mampu untuk memberikan yang dia katakan, kan itu namanya sebuah kesalahan besar, dan ini akan menyesal dia. Makanya dia menyimpannya atau merahasiakannya ya. Kemudian dari semua ini ya, mudah-mudahan tidak terlambat ya kalau kamu mengetahuinya ya, sebagai nanti akan ada kelimpahan, ada kebahagiaan, kelimpahan itu bisa bentuk kebahagiaan yang tiada tara, sebuah kalau bahasa Jawa itu sebuah bebono, sebuah hadiah dari alam semesta untuk kamu. Seperti itu yang aku lihat, memang seperti itu gitu ya. Jadi ya sudah
kalau kamu kok jadi gini sih gitu, ya nggak apa-apa gitu, ya memang harus seperti ini. Dan mudah-mudahan rahasia ini yang terbuka ini kamu menonton dan kamu ada di ranah ini gitu, ya kan, ada di ranah ini ya. Jadi ada sorak-sorai, ada sukacita, tetapi ada juga kok kemarin salah paham gitu, atau kok kemarin aku tuh menduga yang buruk-buruk ya, seperti itu. Intinya ya, entah buruk entah baik dari pasangan kita atau dari kanan kiri kita, lebih baik kita positive thinking ya. Kenapa? Kita akan mengirimkan sebuah energi positif itu justru menjadi sebuah semangat atau kekuatan buat kamu juga buat orang itu gitu ya. Oke, ini ada pesan untuk kamu. Berjalan sesuai intuisi hati ya. Berjalanlah dengan sesuai intuisi hati ya. Kalau memang kamu mengambil kata seperti itu, kok gitu ya, kok seperti ini ya, aku nggak nyangka gitu, ya nggak apa-apa, sampaikan aja ya, dan berusaha untuk bisa diterima dan menerima, termasuknya di situ ya, bahwa kita tidak bisa memaksakan diri, tidak bisa ya, kalau tahu besok bakal berjaya pasti dia tidak akan merahasiakan semua ini, tapi kan lebih ke antisipasi ya, agar kamu juga nggak kecewa, dia juga berharap tapi betul-betul menjadi sebuah kenyataan, daripada nanti memberikan sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak bisa membuktikan. Sebetulnya itu rahasianya ya. Butuh ikhlas untuk bisa melepaskan ya. Kalau memang kamu sudah terlanjur mengambil sebuah keputusan bahwa dia orang yang selama ini kan sepertinya nggak ada rencana, nggak ada tujuan dalam hubungan ini gitu, ya sudah. Kalau kamu ingin mengikhlaskan ya ikhlaskan aja. Jangan lelah berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik. Ya betul. Kita dengan berdoa, komunikasi sama Gusti Allah ya. Jangan lelah berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi ya. Benar ya. Kamu harus mencoba ini, harus membuktikan ini, bahwa dengan doa hati akan menjadi lebih tenang. Ya, karena doa itu kan adalah komunikasi kita terhadap sang pemilik alam semesta. Artinya kita akan menyerahkan segala sesuatu ya. Jadi kalau kamu punya masalah atau problem yang kamu memang betul-betul nggak ngerti mau apa, pertanyakan sama sang pemilik alam semesta. Caranya bagaimana, Des? Masuklah kamar, tutup pintu, tutup jendela, kunci kalau perlu, menangislah, bertanyalah ya, agar beban kamu itu bisa berkurang. Menangislah, bertanyalah, bersujudlah, insya Allah akan dijawab ya, seperti itu. Kamu menjadi lebih tenang, kamu merasa tempat curhat hakiki atau tempat curhat yang kekal itu ya pada Gusti Allah, bukan pada manusia. Makanya ditekankan di sini, jangan pernah mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, tapi cintailah apapun itu di dunia ini karena Allah atau karena Tuhan atau ada keyakinan kamu, seperti itu. Berlabuh hati dengan satu hati ya, kayak itu cinta karena Allah ya. Oke, sahabat Gondes, semua sudah kami sampaikan, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau kamu suka menyukai atau menyukai video ini, atau kamu ada di ranah ini, atau kamu kurang detail ya, silakan kalau mau personal reading ya, bagaimana hubungi nomor WA Gondes ya. Dan terima kasih. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa di like, komen, di share ya ke teman-teman ya. Mungkin ini bisa menjadi sebuah sarana untuk kalian bisa bagaimana sih seharusnya aku gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan pasti menyerahkan semuanya pada sang pemilik alam semesta apapun itu, dan selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu dalam hidupmu, dan kembali ke tangan kamu, karena semua adalah hidup ini adalah tanggung jawab ada di tangan kamu ya. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.